Selamat datang di kelas mentoring Bunda Quinsa. Nah, kali ini kelasnya adalah kelas juara WhatsApp marketing. Senang banget saya di grup, walaupun belum mulai kelasnya, tapi semuanya sudah saling support ya. Semangat banget di dalam grup. Saya senang gitu, yang seperti inilah yang diharapkan ya, semua saling support, semua pada aktif. Nah, dengan seperti ini maka energi positif itu akan mengalir di dalam grup sehingga semuanya akan jadi antusias, dan insya Allah dengan energi yang positif maka semua harapan atau goals kita, WFO kita akan segera tercapai. Oke, kita mulai. Hari ini adalah hari yang pertama. Nah, di hari pertama sebelum saya memulai materi, saya ingin menyampaikan beberapa rules untuk memulai kelas juara WA marketing ini. Sebentar, kita masuk ke dalam slide. Jadi rules kelas mentoring Bunda Quinsa. Yang pertama, program kelas juara WA marketing ini disusun berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman saya pribadi, dan juga di sini karena saya berkolaborasi dengan Pak Rusli, ini juga pengalamannya Pak Rusli juga sebagai master dari WhatsApp marketing. Nah, kemudian goals dari kelas ini adalah jika kita praktekkan tentunya ya, kita bisa closing banyak tim penjualan atau reseller atau tim affiliate atau tim kita ya, tim apapun yang kita sedang kerjakan bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah bisa closing rutin tiap hari. Kemudian yang ketiga, meraih income 100 juta pertama bahkan miliaran. Ya, goal kita pertama adalah 100 juta pertamanya dulu. Nah, kemudian bisa membangun beberapa bisnis. Karena kalau kita sudah punya tim reseller, sudah punya tim dalam jaringan kita, ataupun sudah punya banyak database, maka ketika kita mau membangun beberapa bisnis atau launching produk itu sangat mudah. Nah, kemudian lebih mudah launching produk ya, sudah disampaikan tadi. Kemudian bisnis bisa profit meski dikerjakan dari rumah. Nah, ini adalah goals kita. Oke. Teknis kelas mentoring Bunda Quinsa atau kelas juara WA marketing ini, materi akan saya sampaikan setiap jam 19.00. Nah, materi ini saya akan berikan melalui link YouTube secara private ya. Secara private, jadi hanya mereka yang saya tambahkan saja akun YouTube-nya yang bisa melihat videonya. Jadi sehingga video ini tidak bisa di-share ke sembarang orang ya. Jadi hanya yang sudah saya tambahkan saja yang bisa melihat video. Karena itu teman-teman semua wajib ya menuliskan di absen di grup, menuliskan akun YouTube-nya, email yang dipakai di dalam akun YouTube ya. Silahkan yang belum segera tuliskan supaya bisa menyimak materinya. Jika belum nanti segera disusulkan ya. Semalam saya lihat masih kurang 13 orang yang belum absen, belum mendaftarkan emailnya. Jadi yang belum mohon segera untuk memberikan linknya, memberikan atau absen ya, sehingga di materi-materi berikutnya akan bisa mendapatkan materi. Jadi kalau khusus yang ini saya tidak akan saya private sehingga semua bisa menyimak. Yang belum mendaftarkan akun emailnya juga masih bisa menyimak, tapi yang video-video berikutnya tidak bisa. Sehingga segera kumpulkan akun YouTube, yaitu alamat email, berupa alamat email yang dipakai untuk membuka YouTube ya. Nah, kemudian pengumpulan tugas ataupun jika ada pertanyaan itu bisa disampaikan di dalam grup di jam 9 sampai dengan jam 12. Ya, ini lebih fleksibel sih, cuma kalau bisa dari jam 9 sampai jam 12. Nah, sehingga kita diskusi dan evaluasi tugas nih jam 13 sampai dengan jam 16 ya. Supaya
waktunya bisa teratur gitu, terjadwal. Nah, apabila ada yang jam-jam ini berhalangan, nanti bisa nggak apa-apa lebih fleksibel. Cuma kalau bisa di jam-jam ini supaya lebih, kalau semuanya di jam yang sama, sehingga kan aktifnya grupnya langsung aktif ya, aktif dalam jam-jam tersebut gitu. Sehingga nanti lebih terarah aja, lebih terjadwal saja ya. Nah, kemudian ini rules pertama ya. Kita harus belajar 100%. Belajarnya 100%, artinya benar-benar serius belajarnya ya. Kalau ada yang belum mengerti, videonya diputar lagi. Kalau belum mengerti, videonya diputar lagi gitu. Jadi enaknya kalau berupa video seperti ini kan bisa di-pause ya, di-pause dulu. Bisa di-pause dulu, kemudian diputar ulang lagi. Nah, saran saya, pada saat menyimak materi, teman-teman punya catatan khusus, punya buku khusus untuk mencatat ya, sehingga semua materinya dicatat. Kenapa harus dicatat? Karena kalau dicatat, itu memorinya akan jangka panjang. Kita akan lebih cepat mengingat materi-materinya, lebih cepat masuk ya, lebih cepat paham gitu, karena kita menulis. Karena lewat menulis itu juga akan menanamkan ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga ketika sudah menanamkan di dalam alam bawah sadar kita, akan mengingatnya akan dalam jangka panjang. Jadi nggak sedikit-sedikit lupa-lupa gitu ya. Nah, di awal-awal lupa nggak apa-apa, tapi sambil kita mencatat nanti itu akan masuk ke dalam memori jangka panjang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa baca ulang lagi, nggak perlu nyetel videonya lagi. Baca ulang ya kan, kalau baca kan lebih cepat. Kalau nonton video di play yang menit keberapa gitu kan sulit. Jadi lebih baik kita catat. Nah, belajarnya harus serius, jadi belajarnya benar-benar 100% ya, menyimak. Kalau tidak tahu diputar ulang lagi, putar ulang lagi. Semaksimal mungkin Anda memutar ulang terus ya, maksudnya semaksimal mungkin memahami materinya. Jadi jangan belum apa-apa bertanya ya, belum apa-apa bertanya. Jadi usahakan untuk mencari jawabannya dulu lewat video-videonya. Kalau memang sudah mentok, sudah nggak tahu, baru bertanya gitu. Karena itu juga akan mengasah ya, mengasah cara berpikir kita, akan mengasah otak kita juga gitu. Apalagi banyak-banyak di sini kan yang sudah senior ya. Jadi saya juga maklum, istilahnya kalau sudah senior biasanya sudah agak malas belajar. Nah, di sini saya mengajak yuk semuanya harus semangat belajarnya, tidak peduli berapa umurnya, tidak peduli apapun kondisinya, kita harus 100% belajar. Oke? Siap ya? Setuju ya? Lanjut. Kemudian actionnya 1000%. Artinya apa? Actionnya harus gila-gilaan gitu. Actionnya harus masif ya. Actionnya harus benar-benar diperbanyak actionnya, karena dengan action itulah yang akan memberikan hasil. Karena tanpa action, tanpa ada hasil. Kalau dari Kodeni, yang ingat Kodeni, saya mengutip dari beliau, dia bilang apa? Profit tidak datang dari income, tidak datang dari belajar, tapi income datang dari action. Artinya tanpa action ya nggak akan dapat income gitu. Jadi actionnya harus habis-habisan. Action dulu, baru yang kemudian evaluasi. Jadi kebanyakan orang kan keliru ya, dievaluasi dulu. Ini kayaknya aku ini nggak bisa, kayaknya ini sulit, wah kayaknya saya nggak cocok dan sebagainya. Sehingga apa? Nggak action gitu. Jadi yang penting diarahkan apa, action dulu, arahkan apa, action dulu gitu. Karena itu juga yang saya lakukan gitu. Waktu saya belajar ke master yang lain, yang saya lakukan yang penting saya action. Nah, setelah action baru kita evaluasi hasilnya gimana, mana yang bekerja dengan baik, mana yang setelah dievaluasi ya, oh ini ternyata yang paling cocok nih dengan saya, oh ini benar gaya saya, cocok untuk saya. Nah, saya akan kembangkan, saya lanjutkan gitu. Sama dengan menemukan bisnis juga begitu. Jadi yang penting action dulu, baru nanti evaluasi belakangan. Setelah kita action, baru kita evaluasi. Oke? Kemudian rules yang kedua,
aktif di dalam grup ya. Saya lihat di dalam grup yang aktif baru 50% nih. Jadi 50%-nya masih banyak yang tidak aktif. Nah, saya anjurkan teman-teman semua aktif di dalam grup. Kenapa? Karena dengan aktif di dalam grup itu juga akan membantu ya, memberikan energi ke dalam diri kita, kemudian juga memberikan antusias dalam diri kita, kemudian saling belajar dengan yang lain, sering-sering baca chatnya teman-teman yang lain gitu. Barangkali dari chat teman-teman yang lain itu juga ada insight yang bisa kita dapatkan. Kadang-kadang saya juga belajar loh dari peserta-peserta juga, dari teman-teman yang lain juga gitu. Jadi kita juga nggak selamanya, walaupun di sini saya posisinya saya yang mengajar, memberikan materi, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga belajar dari teman-teman yang lain gitu. Karena saya lihat di teman-teman yang lain juga banyak sekali yang sudah memiliki keahlian-keahlian yang lain ya di bidang yang lain gitu. Oke, kemudian berikan energi yang terbaik. Jadi teman-teman semua harus terus memberikan energi yang terbaik ya, demi masa depan, demi WFO kita, demi goals kita, demi orang-orang yang kita cintai, dan terutama adalah demi ridho Allah, demi Tuhan. Oke, yang ketiga, di sini kita semua adalah keluarga ya, jadi kita harus saling support. Kita nggak ada di sini karena kebetulan ini kan kebanyakan yang ikut adalah satu tim ya, ada tim dari Pak Rusli, kemudian ada tim dari Umirika, ada tim saya sendiri ya. Jadi kita di sini saling support lah supaya kita together atau bersama-sama suksesnya. Kita sukses tidak sendirian, tetapi kita suksesnya bersama-sama ya. Oke, kemudian jangan pernah berkata negatif ya, saya nggak bisa atau saya gaptek, kalau ini mah susah ya. Jangan, hilangkan jauh-jauh semua kata-kata negatif. Kita ubah kata-kata negatif kita menjadi kata-kata yang positif. Misalnya ganti, wow keren gitu, siap, saya pasti bisa ya, oke siap belajar. Jangan bilang saya gaptek tapi saya belum paham, tapi saya pasti bisa kalau saya belajar gitu. Jadi ubah semua kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Setuju ya? Rule yang ketiga adalah no ads dan no spam. Artinya tidak saling jualan ya, tidak saling soft selling di dalamnya. Jadi kita fokusnya belajar saja. Nah, itu saja rules-nya. Kemudian apa saja yang akan dipelajari di dalam kelas Juara WA Marketing? Nah, ini saya settingnya 7 hari, tetapi kayaknya sih lebih dari 7 hari. Kenapa? Karena materinya ternyata banyak banget gitu. Nanti saya cerita ya. Kemudian cuma ini alur yang selama 7 hari ya. Alur ini pasti selama 7 hari, nanti ada tambahan hari-hari berikutnya nggak masalah gitu. Nah, yang hari pertama itu kita belajar tentang konsep dasar dari WA Marketing dan prinsip penting dalam merekrut. Nah, kemudian nanti ada sedikit motivasi ya, ada sedikit materi mindset tentang bagaimana cara meraih 100 juta pertama. Oke, kemudian yang kedua, membangun personal branding di WhatsApp. Nah, nanti saya di hari kedua ini kita akan mengupas tentang apa itu personal branding, bagaimana kita membangun personal brandingnya, terutama di WhatsApp. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara mendapatkan ribuan kontak WhatsApp yang tertarget. Nah, di hari ketiga ini ada beberapa materi nih. Yang pertama adalah siapa target market kita, di mana kita mencarinya, kemudian bagaimana cara mendapatkan kontak WhatsApp 1000 pertama, bahkan sampai ribuan, sampai puluhan ribu ya, nanti di hari ketiga. Nah, kemudian di hari keempat kita akan belajar tentang amunisi marketing untuk merekrut. Nah, setelah kita dapat kontak WhatsApp-nya, bagaimana caranya kita merekrut ya. Nah, nanti kita bicara tentang amunisi marketingnya.
Kemudian yang kelima adalah teknik merekrut di sosial media WhatsApp dan Telegram. Nah, ini saya nanti di hari kelima akan fokus di WhatsApp dulu ya. Teknik merekrut di WhatsApp, di sosial media dan yang lainnya mungkin ada sedikit gitu saya bahas, tapi bisa secara dalamnya mungkin di hari-hari yang setelah selesai materi nih, di hari ke-8 dan seterusnya. Nanti kita sesuaikan ya dengan situasi dan kondisi sesuai praktek teman-teman semua. Kemudian hari ke-6, ilmu closing dan copywriting untuk merekrut. Nah, ini juga seru ya. Dan yang ke-7 adalah meraih 100 tim pertama dari online. Oke, itu saja materi yang akan kita pelajarin. Nah, di hari ke-7 ini mungkin meraih 100 tim pertama, saya akan bahas di hari pertama ini. Karena ini penting banget, sebelum kita praktek kita harus tahu ini dulu. Ya, polanya nanti hari ke-7 baru kita lebih ke full praktek ya. Dan hari ini kita bakalan tidak berhenti di 7 hari saja ya. Kita akan terus mentoringnya itu selamanya gitu. Jadi akan ada materi-materi tambahan setelah 7 hari ini. Oke, siap? Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip dalam merekrut ya. Jadi sebelum tadi dasar WA marketing, kita masuk ke prinsip-prinsipnya dulu. Prinsip-prinsip dalam merekrut. Yang pertama, ini permasalahan banyak orang tidak merekrut adalah tidak menyediakan waktu ya. Biasanya itu orang waktunya nggak benar-benar fokus menyediakan waktu. Misalnya menyediakan waktu itu 1 hari 1 jam gitu, nggak apa-apa 60 menit 1 hari. Jadi minimal kita harus komitmen waktu, menyediakan waktu ya. Nah, kebanyakan ini tidak mau menyediakan waktunya atau waktunya tidak secara terus-menerus ya, tidak tetap gitu. Misalnya hari ini kita menyediakan waktu 1 jam, besoknya enggak, besok lagi enggak, terus besoknya lagi baru kita ngeluangin waktu lagi. Nah, itu nanti nggak akan maksimal hasilnya. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk apa? Untuk menambah skill bisnis atau menambah ilmu. Jadi sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Bahkan kemarin sebelum kelas ini dimulai, saya juga ikut ikhlas bareng Pak Rusli tuh. Tadinya Pak Rusli ikut, bisa nggak saya bilang Pak Rusli, saya nggak usah ikut dong. Saya minta ilmunya aja, bagi ilmunya ke saya, bisa nggak? Bisa sebenarnya, dan saya yakin Pak Rusli pasti nggak akan pelit, maksudnya pasti akan memberikan ilmunya kepada saya. Tapi yang saya lakukan tidak begitu. Saya sama-sama ikut. Setelah ikut saya bahas, saya diskusi sama Pak Rusli. Jadi akhirnya apa? Yang kita dapat lebih gitu. Pemahaman saya begini, pemahaman Pak Rusli berbeda. Nah, kita saling diskusi tuh. Jadi hasilnya lebih mantap, lebih pemahamannya lebih oke gitu. Dan ini nanti tanggal 20 Februari juga ada webinar yang webinar tentang copywriting. Itu pematerinya ada 4 orang ya. Yang saya kenal sih Hermas sama Denny Santoso. Kok Denny karena saya sudah jadi muridnya juga gitu. Nah, saya ikut. Padahal ilmu copywriting saya sudah dapat. Kalau bicara istilahnya copywriting, saya udah tahu gitu. Saya udah tahu karena saya sudah belajar dengan Abah ya di kelas persuasi. Itu ilmu copywriting juga ada di situ, ilmu storytelling ada di situ. Secara garis besar saya sudah tahu, tapi saya tetap mau belajar. Kenapa? Karena barangkali lewat saya belajar yang baru lagi, walaupun ini mengulang, tetapi akan ada insight-insight baru, akan ada biasanya gitu, suka ada hal-hal baru yang baru ngeh sekarang gitu. Padahal ya sudah tahu dari dulu, sudah pernah tahu gitu, tetapi mungkin klik di sini gitu, baru ngeh pada saat ikut yang sekarang misalnya. Makanya ini saya juga sudah daftar. Bagi teman-teman yang mau ikutan, mau daftar bisa hubungin saya ya, atau nanti saya share di grup e-flyernya. Kalau yang mau boleh hubungi saya, nanti bisa saya daftarkan. Nah, kemudian
ini kata-katanya ke ini nih, ke double nih. Sharing di sosial media. Sebentar ya. Sebentar. Saya ubah dulu. Kok jadi hilang? Nggak bisa diedit. Udah, oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Jadi kita sering-sering sharing di sosial media ya. Ini tulisannya sharing ya. Maksudnya kita meluangkan waktu untuk sharing di sosial media atau di media sosial kita. Nah, kemudian kita meluangkan waktu juga untuk mulai merekrut. Jadi, tak seperti tadi saya bilang, sediakan waktu ya. Sediakan waktu setidaknya 60 menit dalam sehari untuk menyapa, untuk sharing, untuk follow up, untuk posting atau menawarkan ya. Jadi kita harus komitmen waktu kita. Kita mau komitmen 1 hari berapa lama. Itu tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu, kan ada yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga dan sebagainya ya. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah miliki mental winner. Sebentar ya Bapak Ibu, saya mau cas dulu. Oke, kembali lagi. Miliki mental winner ya. Jadi kita harus punya goals, punya keyakinan. Jadi mental winner adalah mental yang ya seperti ini nih, kita punya goals, punya keyakinan, tidak takut gagal. Kalau gagal bangkit lagi ya, tidak takut ditolak, punya daya juang. Nah, ini adalah mental winner. Jadi kalau mental winner atau mental pemenang itu akan selalu berusaha menjadi yang terbaik ya dalam hal apa saja yang sedang mereka lakukan. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mindsetnya itu bukan jualan. Kita punya mindset itu jangan punya mindset kita mau jualan ya, tapi ubah mindset kita menjadi apa? Saya sedang menolong orang agar bisa meraih income. Jadi itulah mindset yang harus kita bangun. Kita menolong orang. Artinya apa? Kalau kita menawarkan kepada orang lain, kemudian orang itu menolak, kecewa nggak kita? Kalau saya nggak kecewa, karena saya tujuannya menolong. Saya menolong orang agar bisa meraih income. Nah, kalau orang yang ditolong tidak mau, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Nah, apalagi nih saya mengutip dari Abah Dr. Angga ya, guru saya. Miliki tujuan untuk mencari ridho Allah. Ini yang penting ya. Jadi kita itu punyain tujuan itu untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari kehendak Tuhan ya. Untuk mencari berkat Tuhan gitu. Sehingga apa? Ya nanti kita akan senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa mendapatkan ridho Allah. Karena kalau penjelasan dari Abah, istilahnya kalau kita punya tujuannya adalah untuk lunas hutang, ya istilahnya begitu lunas hutang sudah diberikan, sudah dikasih, kan sudah pahalanya sudah selesai karena kita memintanya atau tujuannya adalah untuk lunas hutang. Kalau hutangnya sudah lunas kan sudah diberikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus cari ridho Allah ya. Kita mau melunasi hutang supaya kita bisa hidup lebih, supaya kita bebas dari riba dan sebagainya gitu. Oke, nah bisa punya ribuan tim itu butuh masif rekrut dan sabar ya. Bisa punya ribuan tim itu butuh skill dan action. Makanya kita harus terus belajar meningkatkan kemampuan kita, skill kita, dan jangan lupa action.
rekrut yang banyak supaya nemu yang serius. Nah, ini prinsipnya ini nih. Kita harus rekrut yang banyak supaya nemu yang serius. Jadi jangan kita baru merekrut satu, terus yang satu dikejar-kejar terus supaya serius. Ayo, ini bisnis bagus loh. Ayo kita seriusin dan sebagainya. Nggak perlu gitu. Kita istilahnya rekrut yang banyak, habis itu supaya kita nemu yang serius. Kita fokus sama yang serius saja. Fokus sama yang serius saja, nggak perlu fokus sama yang nggak serius ya. Jadi nanti energi kita itu kebuang ke sana, capek gitu. Kalau kita istilahnya nyuruh orang mau aktif, mau serius, tapi dianya sendiri nggak mau, nah kitanya yang capek. Lebih baik kita fokus sama yang serius saja. Karena membangun tim itu adalah investasi jangka panjang ya, sama di bisnis apapun membangun tim adalah investasi jangka panjang. Nah, untuk investasi kita memerlukan goal. Oke, maka ini menjadi tugas Bapak Ibu ya di hari pertama. Tuliskan goals-nya Bapak Ibu semua. Berapa tim yang akan Anda raih? Kemudian berapa income bersih yang Anda inginkan? Kapan Anda ingin capai? Bulan dan tahun berapa? Oke? Ini tugasnya. Jadi direnungkan kira-kira Bapak Ibu teman-teman semua pingin punya tim berapa dalam waktu misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau dalam tahun ini gitu ya, bebas ya. Berapa income bersih yang Anda inginkan? Gitu. Kalau kemarin di grup ya ada yang 100 hari 100 juta. Oke, nah nanti tinggal di breakdown gimana caranya untuk mencapai itu. Pasti bisa. Dan saya juga jadikan goals juga itu 100 juta pertama dalam 3 bulan. Enggak 100 juta, saya dari kemarin afirmasi saya adalah 150 juta. Bukan saja istilahnya dari mana saja ya, itu per bulan ya. Kalau mencapai segitunya sih sudah mencapai kalau diakumulasi ya, Nah, tapi yang saya inginkan adalah rutin per bulan, 150 juta per bulan. Jadi rutin tiap bulan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar WhatsApp marketing supaya Bapak Ibu ada gambaran besarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dipelajarin nanti gitu. Jadi kita harus tahu dulu konsep dasarnya dari WhatsApp marketing. Nah, konsep dasar WhatsApp marketing ini saya akan ajarkan 2 pola. Jadi ada 2 pola yang akan saya ajarkan di kelas ini. Yang pertama ini adalah pola rahasia atau instan. Nah, ini itu tidak diajarkan di kelas online WhatsApp marketing manapun ya. Karena namanya juga pola rahasia. Nah, kemudian yang kedua adalah pola investasi. Kenapa pola investasi? Karena ini untuk jangka panjang. Nah, ini biasanya memang yang diajarkan oleh kelas-kelas online di WhatsApp marketing ya, kelas WhatsApp marketing. Biasanya pola investasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya, pola investasi ini wajib kita pelajarin juga, wajib kita lakukan juga. Apa sih pola rahasia dan pola investasi? Nah, ini pola rahasia ya. Pola rahasia itu atau instan ya, adalah cara yang tidak diajarkan di kelas WhatsApp marketing manapun dan merupakan cara cepat mendapatkan kontak WhatsApp ya. Jadi untuk mendapatkan cara cepat dapat kontak WhatsApp ya pakai cara ini. Kelebihannya adalah bisa dengan cepat mendapatkan nomor WhatsApp ya, tanpa perlu menunggu banyak follower, tanpa perlu personal branding kita kuat ya. Pokoknya ini caranya instan. Nah, kelemahannya ini tidak membangun personal branding di sosmed ya. Jadi dengan cara ini kita nggak ada istilahnya membangun personal brandingnya di sosial media. Yang sebenarnya personal branding ini akan menjadi aset kita dalam jangka panjang gitu. Nah, ini kelemahannya, makanya kita harus lakukan dua-duanya. Yang ini saya ajarkan terlebih dahulu supaya cepat dulu, teman-teman semua cepat dulu mendapatkan nomor kontak, cepat dulu untuk praktek bagaimana cara menyebarkan promosi ya, skrip, kemudian bagaimana cara interaksi dan sebagainya. Ini bisa kita langsung pakai untuk praktek. Kenapa saya akan fokus di sini dulu. Kemudian
tetap saya akan ajarkan tentang pola investasi. Ini adalah cara tepat dengan membangun aset di sosial media ya, yaitu kolam prospek. Nah, ini nanti akan lebih detail lagi. Jadi kemarin yang sudah ikutan istilahnya itu Facebook Mastery, itu secara gambaran besar sebenarnya seperti itu. Nah, nanti kalau di kelas saya akan lebih ke bagaimana cara membuat skrip-skripnya, bagaimana cara membuat lead magnetnya untuk bisa membangun personal branding ya. Jadi kelebihannya dengan pola ini, kelebihannya adalah kita bisa membangun personal branding yang kuat, yang akan menjadi aset untuk jangka panjang. Jadi personal branding ini penting banget karena ini akan menjadi aset di jangka panjang. Bisnis kita boleh tutup ya, tapi personal branding tetap harus dijaga. Setuju ya? Jadi kita mau istilahnya kita punya bisnis sesuatu, misalnya bisnis boleh tutup, boleh kita berubah, berganti bisnis, tetapi personal branding yang tetap harus dijaga. Personal branding atau nama baik kita tetap harus dijaga. Karena itu saya juga nggak mau ya asal-asalan ikut investasi-investasi yang nggak jelas ya, atau bisnis-bisnis yang nggak jelas. Saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena itu taruhannya adalah personal branding kita. Banyak orang yang istilahnya bahkan sampai bunuh diri hanya gara-gara salah langkah gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini ya. Kemudian kelemahannya adalah dibutuhkan waktu untuk memulai ya, mulai menebar umpan. Kita harus sharing-sharing dulu gitu. Kalau di Facebook Mastery kemarin targetnya adalah 5.000 friend dulu, baru kita mulai soft selling ya. Kita mulai menebar umpan untuk mendapatkan nomor WhatsApp atau calon prospek. Nah, kalau yang bisa melakukan konten kreatornya tuh jago gitu ya, bisa terus sharing-sharing, minimal itu dibutuhkan selama sebulan. Nah, ini saya juga belum terlalu fokus di sini, walaupun sudah mulai sharing-sharing, tetapi belum continue karena saya masih fokus di kelas ini. Nah, berikutnya saya sudah mulai siapkan. Jadi triknya nanti kita siapkan dulu konten-kontennya yang banyak, baru kita mulai tebarkan satu persatu, kita keluarkan satu persatu gitu. Oke ya. Nah, ini yang akan saya ajarkan. Saya kasih gambaran dulu ya. Yang sebelah kiri, ini kelihatan gak ya? Yang ini sebelah kiri itu adalah cara instan. Jadi cara instannya adalah yang pertama, ini saya jelaskan dulu gambaran besarnya, nanti teknisnya di dalam kelas ya. Pertama adalah kita mengumpulkan grup WhatsApp ya dari Facebook dan Google. Nanti caranya saya kasih tahu. Jadi kita cari link grup WhatsApp ya di Facebook maupun di Google sesuai target market kita. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita join ke dalam grup tersebut ya. Setelah kita join ke dalam grup, kita serap kontaknya. Kita simpan kontaknya, kemudian promosi masif. Nah, promosi masif ini adalah promosi untuk menggiring ke WA utama. Jadi, pada saat kita join grup, ini kita jangan pakai WA utama ya, tapi kita punya WA khusus, nomor WA khusus untuk promosi. Gitu, untuk promosi masif di sini kita gunakan WA khusus. Kemudian dari sini kita giring ke WA utama gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya WA utama kita aman, nggak kena blokir ya. Saya sudah korban satu nomor kena blokir ya dari WhatsApp. Jadi saya nggak mau ini terjadi ke teman-teman yang lain ya. Jadi kita harus siapkan 2 nomor WA. Minimal 2, boleh 3. Atau 3, kalau saya pakai 3 nomor WA. Nah, kirim ke WA utama, lalu baru kita follow up ya. Setelah kita follow up, kita giring ke grup WA. Jadi grup WA ini juga ada 2 macam, ada grup sementara dan grup permanen. Nanti diajarkan di sini. Lalu di dalam grup ini kita bisa, kalau grup sementara bisa langsung closing, presentasi dan closing, atau biasanya grup-grup waiting list. Nah, kalau edukasi kita sifatnya
memberikan edukasi terlebih dahulu, baru closing berikutnya. Nah, ini gambaran yang cara instan. Nah, kalau di sebelah kanan ini adalah cara yang sebenarnya lebih tepat ya, cara jangka panjang untuk membangun personal branding kita. Nah, jadi yang pertama adalah kita masuk ke dalam Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ini boleh pilih, mau main semuanya boleh. Tapi saran saya sih main salah satu dulu ya, fokus di salah satu dulu, atau minimal 2 lah gitu. Supaya apa? Karena kalau semuanya juga waktu kita yang nggak ini ya, yang repot gitu ya nanti. Jadi fokus aja ke salah satu, tapi bisa sembari disebarkan ke yang lain juga bisa. Nah, kita perbesar lead di medsosnya ya, friendnya kita perbesar, kemudian followernya kita perbesar. Nah, melalui apa? Melalui konten, interaksi, dan konsisten. Kita menebarkan konten, kemudian kita juga lakukan interaksi ya secara konsisten. Jadi 3 hal ini nih, konten, interaksi, konsisten. Nah, setelah ini terbangun, lead di medsosnya sudah banyak, baru kita promosi masif. Nah, setelah promosi masif, baru kita lakukan konversi ya. Konversi masuk ke nomor WA kita. Nah, di nomor WA kita lakukan proses namanya whitelisting kontak. Whitelisting kontak apa? Supaya mereka yang awalnya kan kita nggak saling kenal, awalnya tidak tahu nama ya, tidak tahu nama, terus awalnya tidak saling save kontak. Nah, ini dia nanti di whitelisting kontak ini supaya saling save kontaknya, supaya mereka save kontak kita, nomor kontak kita. Nah, kemudian kita follow up, kemudian giring ke, nah dari sini udah sama nih, sama yang ini udah sama nih. Follow up, kirim ke grup WA, edukasi, dan closing. Nah, itu saja konsep dasar dari WhatsApp marketing. Jadi supaya tahu dulu gambaran besarnya yang akan kita pelajarin seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini yang kita akan satu persatu, step by stepnya kita bahas ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana mendapatkan kontak, nanti kita masuk ke personal branding dulu. Oke, sekian dulu video hari pertama ini. Nanti ada video lanjutan tentang meraih 100 juta pertama. Oke, sampai ketemu di grup. Terima kasih.